Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah alam kabar yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita melaksanakan sholat isya berjamaah, insya Allah akan kita lanjutkan dengan kajian pada malam hari ini, dan semoga sholawat dan salam senantiasa terlimpah atas junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya yang setia dan istiqomah sampai akhir zaman, termasuk di hari ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelum pengajian dimulai, akan saya umumkan ada dua pengumuman. Karena insya Allah besok malam, Rabu malam Kamis, para jamaah baik Bapak Muniku diundang tempat Bapak Wan Ismail setelah ini dalam rangka doa arwah. Kemudian yang keduanya malam Sabtu yang tempat Bapak Wan Ijan malam Sabtu Daisa juga. Kita Bapak Ibu diundang ke rumahnya untuk membacakan doa, karena pastinya akan menurunkan pengantin pria. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat, bisa mendatangi undangan tersebut. Untuk selanjutnya, Bapak Ustaz kami silakan untuk memberikan tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bil huda wal hidayah wa ja'alana minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ummatan wasata fid dini wad dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tubu ila Allah qabla an tamut wa badiru bil a'mal salihah qabla an tastaghilu ila akhir hadis. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah Masjid Al-Akbar yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selagi hayat dikandung badan, mumpung kita masih diberikan oleh Allah kesehatan jasmani dan rohani, diberikan umur panjang sampai detik ini, dan alhamdulillah sudah berada di bulan Dzulqa'dah di akhir, dan alhamdulillah pula kita dapat berkumpul bermuajahah dalam rangka silaturahim kita dan dalam rangka thalabul ilmi kita. Semoga pertemuan kita senantiasa diberi rahmat, keberkahan dan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita tergolong orang yang istiqomah dalam rangka menuntut ilmu,
Pertama untuk diri kita sendiri, dan yang kedua untuk keluarga kita, dan yang ketiga untuk masyarakat kita. Karena apa hadirin, hari demi hari kita ini kalau tidak disiramin dengan rohani, hadirin, keimanan kita, ketakwaan kita ini kadang-kala menurun. Padahal kalau kita mau meraba dan menyadari, kita ini rata-rata usianya sudah di atas 40. Ya Pak ya? Maka usia yang begini inilah usia yang mulai rawan, hadirin. Maka dengan usia yang rawan ini kita hendaklah berusaha untuk mencari teman pendamping kalau kita mengalami ke alam yang penantian. Alam yang kita telah lalui yaitu alam roh, terus alam rahim, dan di dalam kandungan, dan sekarang di alam dunia yang sebentar lagi di alam penantian. Alam penantian. Nah ini Pak ya, maka untuk alam penantian ini hadirin, supaya kita berusaha, karena masih kumpul Allah masih memberikan kesempatan untuk menggunakan lisanun dzakirun wa qalbun syakirun. Lidah yang penuh banyak berzikir dan juga punya hati yang banyak bersyukur. Dan apa kira-kiranya hadirin? Untung Nabi Muhammad ini berjuang menunjukkan kepada kita yang beliau dasarkan Al-Quran dan hadis beliau disampaikan kepada kita, dan kita tinggal melaksanakannya, hadirin. Namun sayang pelaksanaan itu kadangkala manusia kada anggot-anggotan, waktu-waktuan. Kalau pada waktu giat-giat, waktu lempem-lempem, maka disinilah hadirin, mari kita sebelumnya untuk mendalami apa kira-kiranya kalau kita di alam penantian itu. Maka kita mengucapkan semoga saja mengharapkan kepada Allah, semoga sholawat dan salam senantiasa disampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, kepada pengikut-pengikutnya, termasuk kita semua yang istiqomah sampai akhir zaman. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu, bapak yang berbahagia, saya mau menyampaikan, mengingatkan, mewasiatkan kepada diri kita. Dalam suatu hadis disebutkan, fi akhir zaman inna a'mara ummati biqadri sittin aw sab'ina sana wa aqalluhum man tazawwaja min. Artinya hadirin, di akhir zaman ini sesungguhnya umur umatku ini berkisar 60 sampai 70 tahun. Nah ini, saya kalau berpikir dengan umur ini Pak, perasaan saya tinggal beberapa hari lagi, Pak. Iya, ini loh Pak. Mulanya saya kadang-kadang berpikir, sekarang masih tidur bersama dengan seorang kekasih saya. Masih juga ngobrol-ngobrol dengan anak, bahkan humor-humor dengan cucu. Dan juga masih bersahabat dengan teman-teman. Alhamdulillah saya setiap hari ini temannya, mukanya dan enggak golongannya sama. Bahkan sampai saya enggak terasa sampai ke Tayan sana. Sampai hari Ahad di di Sukamulya sana sebelah nyabrang. Nah ini kemarin lagi dengan ibu-ibu. Sekarang alhamdulillah ketemu dengan ibu yang ada di Partokaya ini. Dan semuanya ini kalau saya melihatnya adalah taman TK dengan TN. Taman kakek-kakek dengan taman nenek-nenek. Alhamdulillah. Ya, dan bersyukur saya karena saya pun sudah kakek-kakek juga ya Pak. Nah begitu, maka oleh karena itu kita mengingatkan bagaimana kira-kiranya kalau kita besok hari liko arobi, yaitu ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijemput oleh Allah, dipanggil oleh Allah, kita ini ke alam barzah, alam penantian atau alam kubur ini.
Apa kira-kira pendamping kita ini, yang menemani kita ini hadirin, yang perlu kita ingat-ingat, kita renungin. Teman pendamping kita di alam barzah atau alam kubur. Supaya kita pahami dulu, kalau alam barzah itu alam yang didampingi dengan dinding. Dinding kanan kiri, atas bawah, Pak. Itu namanya yang nama barzah. Tapi kalau kubur tuh ini, Pak. Ini kopi ditutup begini, ini kubur. Ini, Pak, tapi kanan kirinya inilah namanya barzah. Mulanya alam barzah ya Pak ya, alam penantian. Dan juga alam penantian ini awalul manazil, al-qabru awalul manazil akhirah, bahwa kuburan itu tempat pertama untuk menuju akhirat. Jadi sebelum kita menuju akhirat ini hadirin, pertama kali akhirat yaitu adalah alam barzah itu, karena alam penantian untuk menuju yaumi yub'atsun, pada hari dibangkitkan dari kuburan kita masing-masing, maka kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, untuk alam penantian ini hadirin, kalau bagi orang yang menikmatin kuburan di kubur itu adalah relatif singkat, tapi bagi orang yang tidak bahagia di alam kubur, penantiannya ini cukup lama. Karena apa? Karena dikebukin terus. Setiap Asia buka tawa Asia, pagi dan sore dikempungi terus oleh malaikat munkar dan nakir itu hadirin. Maka oleh karena itu, supaya kita tergolong orang yang selamat, bahagia, mari kita mendengarkan tentang siapa, apa kira-kiranya pendamping kita kalau kita di alam kubur atau di alam barzah. Hadirin yang berbahagia, kita perlu tahu hadirin dan juga perlu mengerti bahwa kita ini sebagai manusia dikatakan hidup karena apa? Kita ini sebagai manusia bisa hidup karena kita mempunyai unsur. Kita manusia itu apabila kita atau manusia dikatakan hidup, apabila manusia itu mempunyai dua unsur. Unsur pertama adalah unsur jasad, badan, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau kita punya badan tapi tidak punya rohani, namanya boneka. Gunanya untung kita punya unsur. Unsur pertama unsur jasad, yang kedua adalah unsur rohani atau unsur lahir dan unsur batin. Nah ini Pak, yang perlu diingat-ingat bahwa kita ini hidup di dunia mempunyai dua unsur. Unsur jasad dengan unsur rohani. Jasad itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Rohani ada di sini, yaitu hati dengan roh kita hadirin. Dan juga bisa lahir. Lahir itu ada bentuk badan kita, dan juga roh batinnya adalah dalam kita ini hadirin. Nah, apabila hadirin salah satu unsur itu berpisah, nah, suatu ketika unsur antara jasmani rohani akan berpisah hadirin. Apabila salah satu unsur itu berpisah, maka kita disebut atau dinamakan janazah. Bukan jinazah ya Pak ya, janazah, pakai jim dulu, nun baru zat. Janazatun ya Pak ya. Ini jinazah atau janazah atau mayit bahasa gampangnya. Mata yang mutu, mayit itu orangnya, orang yang meninggal. Atau manusia yang tidak bernyawa. Kalau udah berpisah antara jasmani rohani, berarti orang itu sudah tidak bernyawa. Kalau sudah tidak bernyawa, dinamakan jenazah atau orang yang mati atau mayit ya Pak ya. Nah ini, ataupun juga disebut yang namanya orang yang sudah tidak mempunyai napas. Orang itu sudah walaupun masih ada di dalam dunia ini hadirin, dia kalau sudah nggak punya roh, sudah alamnya berbeda. Mulanya
Orang kalau mau memandikan almarhum almarhumah tolong pelan-pelan. Nggak boleh gosok tuh. Nggak boleh nangis, Pak. Karena apa? Karena yang nangis itu adalah rohnya, badannya itu banyak terkupas hadirin. Apalagi sudah 2 jam, 3 jam. Ini hadirin. Dan kalau memang saudara kita sudah nggak ada nyawanya, wabil khusus untuk yang gendut-gendut itu, maka periksa dulu di sini, Pak. Kalau memang yang namanya masih hangat, jangan dulu dikuburkan. Karena apa? Boleh jadi jantungnya tertutup dengan yang namanya lemak itu hadirin. Nah, maka di sini kan kalau yang namanya orang jatuh kan digini-gini kan, Pak. Nah, tujuannya itu supaya lemaknya itu jangan tutup jantung. Ini antara lain hadirin. Kalau memang masih hangat jangan dulu. Itu bisa juga hidup lagi. Itulah yang dikatakan mati suri kata orang. Padahal belum waktunya. Kalau orang sudah meninggal betul-betul, hadirin 1 jam, 2 jam sudah kaku badannya. Di antara lain. Tapi kadang-kala masih ada yang masih lemas, sudah langsung dikuburkan. Yang dikhawatirkan. Apalagi kalau orang yang hamil lagi. Ya, ini antara lain. Maka karena itu, hati-hati dulu, sabar dulu. Ya memang orang kan sudah cepat kalau memang sudah bukti ada. Dan juga kalau udah di depan rumah begitu, Pak. Kan kalau yang namanya ditutup, kalau memang nggak gerak-gerak ya berarti ya sudah meninggal kan, Pak. Khawatirnya gerak-gerak tuh, Pak. Ya mending kalau yang namanya tidak terjadi seperti waktu zamannya Abu Bakar Siddiq. Orang udah meninggal, udah disolatin, tahu-tahu gerak-gerak. Tahu-tahu apa? Kok mayat lagi disolatin kok gerak-gerak. Langsung Abu Bakar membukanya. Rupanya apa? Mayatnya itu sedang dikelimperin oleh ular. Langsung mau dipukul oleh yang namanya Abu Bakar Siddiq. Terus langsung apa? Ularnya ngomong, ya Abu Bakar Siddiq, 5 data bunyi. Wahai Abu Bakar Siddiq, kenapa kamu mau memukul saya? Saya tidak bersalah. Yang bersalah adalah ini orang yang meninggal. Langsung Nabi Muhammad berdoa, hilang. Rupanya apa? Karena dia itu tarkus sholat, melanggar ataupun menentang yang namanya rukun Islam yang 5-5-nya itu hadirin. Maka oleh karena itu, mulanya kita semuanya pungpu masih ada hayat di kandung badan, ayolah badiru bil a'malis sholihah dan tubu ilallah qabla an tamut, yaitu bersegera kita semuanya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita itu dipanggil oleh Allah alias meninggal dunia. Terusnya lagi hadirin, mayit atau jenazah itu selalu dipastikan, selalu hadirin pasti harus menuju alam barzah. Tidak ada hadirin yang namanya orang sudah meninggal dunia masih digeletakkan terus, maka konsekuensinya orang yang masih hidup pastinya walaupun tidak dikubur, pasti bangkainya ini hadirin akan bau. Baunya manusia lebih jahat daripada baunya sapi. Buktinya, ada nggak kira-kira kalau yang namanya orang meninggal dunia rebutan, Pak? Pak. Tapi kalau sapi digorok itu rebutan nggak, Pak? Rebutan kan, Pak ya? Itu. Untuk memandikannya aja malahan anaknya nggak mau. Malahan nyuruh Mas Ustadz ini dulu mandiin. Bayangkan, nyuruh malahan kepada orang lain. Padahal kewajibannya kalau bapak ibunya meninggal dunia itu adalah anaknya, anak cucunya hadirin. Istri juga bisa memandikan suami asal yang namanya hanya gini saja ya, Bu ya, untuk kenangan terakhir barangkali. Masuk nyiram ya, Bu. Nah, karena kalau udah diwuduin jangan. Nah, karena apa? Karena batal lagi. Karena ibu sudah cerai dengan suaminya dengan cerai mati. Nggak boleh hadirin batal jadinya. Ini antara lain hadirin yang berbahagia. Terusnya dengan adanya begitu, sebelum manusia atau manusia yang meninggal dunia itu menuju alam akhirat atau alam kubur hadirin atau alam barzah, manusia ini untuk sementara hidup lagi hadirin, di kuburan tuh hidup lagi dan tinggal di alam barzah itu.
berlaku untuk semua manusia. Tidak pilih-pilih hadirin. Semua makhluk manusia yang meninggal dunia, semuanya ini akan mengalami alam barzakh atau alam kubur atau alam penantian. Dan juga tidak yang namanya kita lari dari kuburan, pasti akan mengalami kuburan hadirin. Ada di antara kita ini hadirin yang lari dari kuburan tidak akan mungkin. Bagaimanapun kita betapa ataupun sembunyi di bawah bajak, tetap kalau waktunya meninggal. Dan juga harus masuk ke kubur. Karena apa? Kita manusia, baik itu orang muslim ataupun non muslim, bukan orang Islam, ataukah orang yang matinya ini dibungkus dengan kain kafan, atau matinya itu orang itu tidak dikapanin, ataupun matinya itu tercecer, atau matinya itu berpuing-puing alias dimutilasi berpuing-puing, ataupun matinya terbakar, atau matinya yang konon tenggelam, atau matinya itu yang menjadi debu alias dibakar atau jadi abu. Tetap mereka itu mengalami alam barzakh. Dan itu kata mereka tidak akan ditanya, padahal nanti akan ketemu. Karena antara orang mukmin dengan orang kafir ini hadirin beda. Kalau orang mukmin baru didatangi malaikat sebelum malaikat datang saja hadirin. Orang yang habis ngubur jalan, meninggalkan habis doakan jalan hadirin, itu mendengar goresan kaki kita ini hadirin, didengar. Dan barulah datang malaikat mungkar dan nangkir. Mereka pun datangnya ya dengan ya sebaik mungkin itu hadirin. Ini antara lain, tapi lain dengan yang kafir hadirin. Maka oleh karena itu supaya kita nanti kalau ada dalam kubur, kita ini hadirin ya ditemaninnya adalah dengan amal kita. Karena apa? Karena kita walaupun meninggal dunianya dalam keadaan bagaimanapun, pasti akan mengalami alam barzakh atau alam kubur. Selanjutnya hadirin, apa yang menjadi teman pendamping bagi mayit, bagi kita yang telah meninggal dunia di alam barzakh, di alam kubur itu? Yang menjadi teman setia hadirin, pendamping bagi kita atau bagi manusia atau bagi mayit yang telah meninggal dunia ini bukanlah istri kita yang cantik jelita, bukan. Bu, mulanya Bapak yang punya istri yang cantik jelita jangan disia-siakan ya Bu, Pak. Bukan suami yang ganteng, yang keren, bukan pula tumpukan harta yang miliaran. Ya Pak ya, kekayaan yang menumpuk-numpuk, bukan. Dan juga bukan jabatan, bukan kedudukan, bukan kewibawaan, dan bukan pangkat, dan bukanlah keturunan, dan juga bukanlah kebangsawanan. Akan tetapi yang menemani hadirin, yang mendampingi kita, yang mendampingi manusia kalau sudah di alam barzakh hadirin, antara lain amal perbuatan kita. Mulanya bumbu anggota badan kita, panca indera kita yang 5 masih bisa digerak-gerak, gunakan dengan sebaik mungkin. Mulanya kalau dalam suatu hadis sebutkan, arba'un man u'tiyahunna faqad utiya khairad dunya wal akhirah. Ada 4 hal bagi siapa yang 4 hal itu diberikan oleh Allah kepada dirinya, maka orang itu menjadi khairad dunya wal akhirah. Dunianya adalah bahagia, bagus di dunia dan bagus di akhirat. Maksudnya bahagia dunia maupun bahagia akhirat. Dan ini amal yang akan mendampingi kita kalau kita ada di dalam kubur.
Karena tadi suami yang ganteng, gantengnya suami hanya 5 menit, Bu. Dan cantiknya istri cuma 5 menit. Karena begini, kalau yang namanya suaminya kerja terus nggak pernah melihat muka ibu kan, Bu. Tahu-tahu melihat, Mas, kamu kok melihatin aku, nggak bosen-bosen nggak? Padahal itu tanda-tanda mau goodbye. Iya, Bu. Hati-hati loh, hati-hati. Mulanya kalau bisa mau tidur lihat dulu muka istri. Alhamdulillah masih bisa pegang napasnya, oh masih ada. Saya benar, Bu, kalau tidur begitu, Bu, saya. Karena saya tidurnya belakangan, Bu. Di rumah tuh saya yang terbelakangan. Paling tidur paling jam 2 saya. Iya, Bu. Ini ada lihat, oh yang ngorok ya nggak apa-apa lah. Nah kalau udah orang ini kan, wah kayak gitu kan. Nah supaya kembali lagi, nah, ya, Bu. Karena roh itu, Bu, rohan itu kalau yang namanya tidak tidur tuh, Bu, orangnya ada di kasur sampai ke tayan. Rohnya sampai ke sana. Saya saja setiap malam kadang-kala, Bu, padahal saya ada di sini, saya mimpinya di Lirboyo, Bu. Heran saya. Itu heran. Nggak tahu padahal udah bertahun-tahun kan, Pak. Nah, tapi kok mimpinya sampai ke sana. Ini antara lain. Ya alhamdulillah dengan mimpinya yang begitu kan jadi ketemunya dengan ulama-ulama bagus begitu. Ini antara lain hal yang berbahagia. Di samping itu juga dengan adanya kita mumpung masih panca indera kita, tenaga kita masih gunakan, maka supaya bahagia dunia dan akhirat, satu, lisanun dzakirun, lidahnya ini perlu digunakan. Supaya apa? Supaya lidah yang digunakan ini hadirin bisa menemani diri kita kalau kita ada di alam kubur atau di alam barzah ataupun barzah. Amal perbuatan kita atau ibadah kita. Ibadah kita ini hadirin ada ibadah yang vertikal, yang mahdho, ada ibadah yang horizontal atau ghair mahdho. Yang mahdho itu rukun Islam yang 5 dan rukun iman yang 6. Nah, cabang daripada rukun Islam yang 5 diwujudkan menjadi yang namanya ibadah ghair mahdho. Contoh ya, Bu. Kita pada waktu membaca 2 kalimat syahadat. Syahadat yang paling ikhlas yaitu pada waktu kita sholat. Begitu asyhadu an la ilaha illallah. Kalau syahadat waktu nikah dipaksa. Betul nggak, Pak? Kalau tidak dipaksa, baca syahadatnya tidak dibimbing oleh Pak Penghulu. Betul, Bu? Yang membimbing adalah bapaknya perempuan yang mau menikahkan. Yang menikahkan adalah bapaknya perempuan, bukan Pak Penghulu. Pak Penghulu tugasnya mencatat, mulanya pencatat nikah. Kalau memang mau khutbah silakan. Nah, tapi yang menikahkan adalah bapaknya perempuan. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Loh, apa gunanya ini? Kenapa anak perempuan diakekain hadirin? Dan juga kenapa satu? Karena satu itu adalah nebus. Menebus karena yang namanya anak itu adalah amanat. Anak ini dilahiran kullu hulam boleh, kullu mauludin boleh, murta'anun bi aqiqatihi. Setiap anak yang dilahirkan itu adalah tergadai. Anak perempuan tergadai supaya bebas. Ini adalah diakekain bagi perempuan satu. Karena apa? Supaya bapaknya itu nanti kalau sudah dewasa, anak ini bapaknya yang menikahkan. Lain dengan laki-laki 2, karena apa? Karena laki-laki 2 itu menanggung mama bapak.
Nah, kalau bapaknya meninggal, mamanya mau nikah lagi, siapa yang nikahkan? Anak laki-laki. Ya Pak ya? Nah, anaknya yang laki-laki ini ucap terima kasih. Dan juga manfaatnya beda dengan yang namanya untuk korban. Kalau ini adalah yaumun la dzilla illa dzilluh. Karena manusia itu pada waktu nanti di padang mahsyar berada di bawah naungan amal ibadahnya itu hadirin, termasuk yang namanya akikah itu tadi. Ini antara lain hal yang berbahagia. Dan juga kalau yang namanya korban kan untuk di jembatan ya Pak ya, untuk kendaraan. Ini antara lain. Oke, selanjutnya hadirin, amal perbuatan ibadah ini yang pernah dipersembahkan oleh Allah kepada Allah, seperti syahadat bahwa manusia itu berarti tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Dan ini pun hadirin yang akan menjadi ujian kita kalau kita ada di dalam alam kubur. Kita ditanya marrabbuka, pasti akan juga terjadi. Tapi kalau orang yang beragama atau yang beriman, yang tukang mengerjakan sholat, pasti bu, ini yang ngomong, ini kunci, yang ngomong ini, marrabbuka, la ilaha illallah, terus asyhadu an la ilaha illallah. Siapa yang ngajarin? Siapa tahu nggak kira-kiranya yang orang yang mengajarin kamu bersyahadat tahu Muhammad Rasulullah? Kan begitu hadirin, ini akan ngomong. Mulanya banyak-banyaklah lidahnya ini digunakan. Mulanya pada waktu kita syahadat jangan meneng. Bisu, mulut digunakan. Ini sudah disebutkan lisanun dzakirun, punya lidah banyak berzikir, bukan? Allahu Akbar. Bagaimana akan masuk ke dalam hati keimanannya hadirin? Begitu juga ibadah yang lain hadirin selain daripada amal perbuatan. Ya, antara kata Rasulullah mengatakan demikian hadirin sesuai dengan hadisnya. Kenapa ibadah? Karena yang lainnya ini tidak ada manfaatnya, tidak bisa mendukung. Maka oleh karena itu pada waktu kita kesempatan itu digunakan untuk pendukung, supaya kalau di alam barzakh kita itu bisa nyaman, bisa damai, bisa selamat. Kalau yang namanya pertama sudah sengsara, maka kesananya lebih sengsara lagi. Karena di dunia yang namanya di kuburan ini Pak, siksa itu hanya baru berapa persennya, hanya 1% yang barangkali hadirin kalau diukur itu. Nah, nantinya di akhirat yang sana lebih parah lagi. Ini antara lain hadirin yang berbahagia. Mulanya Rasulullah bersabda, yatba'u atau yutba'ul mayyit, yutba'u al mayyit salasa. Yang mengikuti mayat, orang yang meninggal dunia itu 3 hadirin. Yang pertama ahluhu, anak, cucu, istri datang atau suami datang, Pak Ci, Pak Nga, Pak Lung mengantarkan semua, tetangga-tetangga mengantarkan semua, ahluhu. Terus juga wa maluhu, harta bendanya, wa amaluhu, perbuatannya. Tapi sayang hadirin, yang 3 ini yarji'u isna ini, yaitu yang 2 itu balik lagi. Nah ini Pak yang parahnya, yang 2 balik lagi. Wayat wahidun, yang 1 tetap tinggal menemani almarhum atau almarhumah hadirin. Apa kira-kira yang balik? Ahluhu, keluarganya ngomong, mas kowe nang kene baya mas yo, aku balik meneh, pulang lagi, aku doain dari jauh. Tapi apa? Lah
Kalau yang namanya doa kamu hanya seminggu bayar mas ya, karena apa? Kue masin dulu. Iya. Mau lebaran, minta telekung orang cok. Ini Pak, Bu. Masya Allah. Ya kalau bisa sih Bu, telekung tuh tiap tahun belilah Bu. Soalnya apa? Penting bahwa kebahagiaan perempuan. Bu. Kalau lebaran tuh pakai telekung baru, Bu. Bahagianya nampak tuh, Bu. Coba aja lah kalau nggak percaya. Sama kalau ibu mau pergi haji, telekung gitu, Bu. Yang anukan, Bu. Nah, itu apa? Ada kebahagiaannya, kebanggaannya ada. Bukan bangga sombongnya, Bu ya. Kebahagiaannya. Alhamdulillah. Ini antara lain hal yang berbahagia. Yang namanya keluarga balik. Kamu dulu masin, Mas. Nyatanya buktikan kalau tidak masin, Bu. Doakan tuh sampai bertahun-tahun kan Bu. Ngomongnya apa wis lah, telung dino, seminggu, 40 hari, 100, 1 tahun, 2 tahun, wis-wisan. 3 tahun ya Mas, wis-wisan. Wis bosen, masaknya wis bosen. Iya kan Bu? Aduh. Nah setelah itu bagaimana Bu? Teruslah cari ganti menea, bang gitu. Akibatnya begitu kan, Bu. Nah, kenapa? Ya tadi istri yang cantik, yang jelita tidak bisa mendampingi. Anak juga tidak mendampingi. Nah, anak hadirin bisa menolong, tapi dengan baca istighfar, doain setiap hari. Suami istri juga kalau memang mau mengingat jasanya suami, silakan diistighfarkan, didoain. Sampai tidak insya Allah hadirin yang namanya akhir dengan doa yang gaib, orang yang nggak ada silakan insya Allah Subhanahu Wa Taala akan menyampaikannya hadirin. Jawabannya karena innamal a'malu binniat, dengan niatnya yang bagus kan. Kalau akhlis niat ikhlas dengan baik insya Allah akan sampai hadirin. Terus lagi. Wa maluhu, hartanya balik meneh. Apa? Kowe pada waktu hidup aku ini dilus-lus terus. Ya kan Bu? Ditongkrongkan di rumah tidak pernah dipakai. Apa Bu? Mobilnya begitu. Ya Pak. Malahan apa? Kowe waktu hidup nggak pakai begitu. Sekarang begitu juga nggak dipakai. Maka kamu malah pinjam di masjid. Pakai apa Pak? Pakai ambulan masjid. Aduh. Begitu ambulannya membawa almarhumah banyak kena batu yang tajam. Tuh ngomongnya apa? Wow, mayatnya nggak mau bawa kemana Pak? Ke kuburan. Karena apa? Wow, bermacam-macam. Ngomong yang tidak padahal banyak kena. Nah itu hadirin, banyak orang tuh. Orang kadang-kala mengambil negatifnya. Yang paling hebat ini Bu. Orang perempuan yang meninggal dunia, kena apa orang lain? Kok rebutan pengen melihat orang dimandiin. Ya Allah ya Robbi. Mending kalau mau mandiin, melihat. Rupanya mencari informasi, ngomong, wah gini. Kasian lah. Kita belum tentu sebaik itu. Boleh jadi dia itu lebih baik daripada kita. Ini antara lain. Tapi orang itu kadang-kala yang jeleknya yang dibesar-besarkan, yang bagusnya dibuang. Ya tak anehnya seperti itu. Seperti kita melihat, ya Bu. Ibu, yang namanya gunung itu besar atau kecil Bu? Kecil. Karena apa? Enggak pernah gunung besar. Rupanya gunung itu kecil Bu. Lebih besar kutu. Kutu di kepala. Gede. Iya kan Bu? Karena apa Bu? Karena geram. Nah, karena geram. Rupanya orang tuh begitu bisa mau ngomong karena geram. Geramnya apa? Orang dulu hidupnya dengan aku begini-begini. Wah. Begitu meninggal. Bahkan yang ngomong juga begini, Bu. Alhamdulillah mamaku meninggal dengan tenang. Iyalah orang meninggal ya tenang lah. Kalau tidak
Enggak apa berubah-ubah gerak-gerak ya bukan meninggal. Benar nggak Bu? Medeni bocah. Yang antara lain ada yang berbahagia. Nah yang tengah tinggal itu hadirin adalah amal. Amal kita hadirin sekecil apapun, kalau ikhlas insya Allah ada manfaatnya buat kita. Apalagi banyak. Jawabannya itu Pak, ahli sunniyah itu sendiri. Dan amal-amal itu sendiri, semuanya ini hadirin yang dua kembali. Tapi yang terakhir tadi amal itu ada di samping orang-orang yang meninggal dunia itu sendiri. Sedangkan yang tetap tinggal menemui mayat ini hadirin sekali lagi adalah amal perbuatan selama hidup di dunia ini. Ini menurut hadis Bukhari Muslim hadirin yang mengatakan demikian. Hadirin yang berbahagia, kita juga perlu mengerti bahwa yang namanya amal perbuatan inilah yang menentukan dan yang menjadi teman setia, pendamping bagi orang yang meninggal dunia di alam barzakh itu, sekaligus juga menjadi penerang bahwa kuburan itu gelap hadirin. Penerangnya amal perbuatan kita. Dan alam kuburan juga hadirin sempit. Yang meluaskan alam kuburan adalah perbuatan amal kita yang soleh ataupun amal yang baik, amal yang bermanfaat hadirin. Tapi kalau yang namanya amal yang tidak berdasarkan hadirin dengan iman kepada Allah Azza wa Jalla dan juga tidak percaya kepada Allah yang Maha Esa, maka amal itu tidak ada gunanya, tidak bermanfaat hadirin. Mulanya kita mau beramal itu harus berdasarkan dengan yang namanya aturan daripada agama. Bagaimana aturannya? Ya bismillah, niat dulu. Mulanya ibu bapak kalau kita mau beramal supaya ada manfaatnya, diniatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya mau bersodako. Kue apa ini Pak? Nagasari. Oh, naga bonar. Nagasari. Nagasari. Hebat orang Jawa tuh menamakannya Bu ya. Ini yang membuat naga bonar. Nah, kuenya kue Nagasari ya Bu ya. Terus lagi Bu. Nagasari. Nah ini yang namanya niat. Bismillah saya mau bersodakoh Nagasari untuk pengajian. Untuk semoga pahalanya disampaikan untuk kedua orang tuaku, diriku, suamiku, anak cucuku. Lillahi ta'ala. Insya Allah bermanfaat hadirin. Dan pada waktu membuatnya, tolong Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau membuatnya, jangan manyun aja. Karena capek manyun, nggak rela, wah nggak bermanfaat namanya hadirin. Sama seperti kita sholat hadirin, mau sholat tuh jangan manyun, senyum. Kenapa? Mau ketemu dengan Allah. Ini berbahagia. Kenapa? Mumpung masih bisa sholat. Kalau sudah tidak bisa sholat hadirin nggak ada, udah lagi. Apa kira-kira udah disolatin? Mulanya saya kadang-kala Pak, saya aja kadang-kala mau nyulatin orang tuh, ada yang males saya mau nyulatin, ada yang diulannya. Kenapa? Karena perbuatan Pak. Karena perbuatannya orang ini gimana gitu loh. Padahal saya memikir ya Allah, belum tentu saya demikian. Tapi hati kecil tuh nolak gitu loh Bu. Hati kecil nolak. Oke, ada yang berbahagia. Untuk yang namanya amal-amal itu sendiri, hadirin, ini harus berdasarkan aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita dalam mau mengamalkan perbuatan tadi harus merasa percaya kepada Allah yang Maha Esa, yaitu Rabbul Izzati. Tapi kalau amal perbuatan walaupun baik, walaupun itu bermanfaat, kalau tidak didasari, tidak dilandasi dengan iman kepada Allah atau percaya kepada Allah, maka amal itu sia-sia hadirin.
Jadi tidak ada artinya mulanya supaya ada artinya niatlah karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, perlu juga kita merenung